Pernah kepikiran nggak sih dalam konseling Kristen itu sebetulnya mana yang lebih penting? Apakah mendengarkan perasaan seseorang atau justru ngasih pengajaran yang jelas dari Alkitab? Nah, ini nih pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng hari ini. Kita akan lihat gimana pergeseran dari akal ke perasaan itu terjadi dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Pertanyaan ini kayaknya relevan banget ya buat kita. Kita kan hidup di zaman dimana empati itu kayaknya jadi segalanya. Saran kayak udah dengerin aja, nggak usah ngasih nasihat itu ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apa pendekatan kayak gini tuh bener-bener cukup? Apalagi pas kita lagi ngadepin masalah hidup yang berat dari kacamata iman. Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur dikit nih. Soalnya ada argumen yang kuat banget yang bilang kalau kita ini sebenarnya lagi ada di tengah-tengah pergeseran budaya yang besar. Kayak pendulum gitu, yang lagi berayun ngejauhin pengajaran dan akal sehat. Jadi, apa sih yang bikin era ini jadi irasional? Coba bayangin deh. Ada trauma dari dua perang dunia yang ngeguncang semua keyakinan, terus muncul nihilisme yang bikin orang nanya-nanya soal makna hidup, ditambah lagi pemikiran-pemikiran Freudian yang ngalihin fokus kita dari pikiran yang rasional ke alam bawah sadar. Nah, semua ini pelan-pelan tapi pasti ngegerus kepercayaan kita sama yang namanya kebenaran mutlak. Nah, pergeseran ini bisa kita bayangin kayak mainan jungkat-jungkit. Dulu, tumpuan utamanya itu ada di akal, logika, sama pengajaran yang jelas. Pokoknya semuanya harus masuk akal. Tapi sekarang, jungkat-jungkitnya miring ke sisi yang lain, di mana perasaan, pengalaman pribadi, dan citra diri kita itu yang jadi nomor satu. Terus gimana ayunan pendulum ini kelihatannya di ruang konseling? Wah, ternyata dampaknya gede banget loh. Dan ada kritik yang cukup tajam nih buat beberapa metode populer yang mungkin selama ini kita anggap, ya itulah standar emasnya. Ikuti perasaanmu, atau udah dengerin aja jangan kasih nasihat. Kalimat-kalimat ini kedengarannya bagus banget kan, bikin adem. Dan ini emang jadi intinya banyak pendekatan terapi modern yang fokusnya itu validasi emosi. Pendekatan ini dipelopori sama pemikir-pemikir kayak Maslow dan Ellis. Tapi, nah disinilah perdebatannya dimulai. Pertanyaannya, apakah pendekatan yang fokus banget sama perasaan ini sejalan sama model Alkitab untuk sebuah perubahan yang sejati? Soalnya argumennya begini, perintah Alkitab itu bukan tren yang datang dan pergi. Alkitab itu nawarin sesuatu yang jauh lebih permanen dan mendalam. Oke, jadi kalau solusinya bukan cuma ngikutin perasaan, terus apa dong menurut Alkitab? Jawabannya ada di satu kata yang powerful banget, pemuritan. Dan inilah yang diusulkan jadi jantungnya konseling Kristen yang sejati. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih artinya pemuridan ini? Pemuridan itu bukan sekadar duduk manis di kelas sambil nyatet ya. Ini adalah sebuah proses yang hidup, yang holistik. Ini soal dengerin, lihat contoh nyatanya, dan yang paling penting, ngelakuin itu semua dalam hidup kita sehari-hari. Prosesnya itu bisa kita ringkas jadi 3 langkah yang kelihatannya simpel, tapi bisa mengubah hidup. Pertama, dengar apa kata Yesus. Kedua, lihat apa yang Yesus lakukan. Ketiga, lakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi, ini bukan soal sekedar tahu di kepala, tapi soal menjadi dan melakukan. Dan perintah ini tuh langsung dari sumbernya loh. Coba deh perhatiin, ada penekanan kuat di kata melakukan. Jadi, tujuannya itu bukan cuma nambah pengetahuan, tapi ketaatan dalam tindakan. Bukannya ini ya inti dari perubahan yang sebetulnya kita semua cari? Oke, sekarang coba kita geser fokusnya sedikit. Kalau emang pengajaran itu jadi intinya konseling, artinya apa nih buat si konselornya sendiri? Nah, ternyata tanggung jawabnya itu besar banget. Logikanya kan simpel ya. Kalau mau ngajar ya harus kuasai materinya. Dan dalam konteks ini materinya itu seluruh Alkitab. Bukan cuma comot-comot 50 atau 100 ayat favorit doang, tapi butuh pemahaman yang luas dan mendalam. Dan cakupannya itu luas banget. Seorang konselor itu harus siap buat menerapkan firman Tuhan ke isu-isu yang paling nyata dan kadang paling rumit dalam hidup. Mulai dari soal pernikahan, kemarahan, rasa bersalah, dan masih banyak lagi. Ayat ini benar-benar jadi peringatan yang serius ya. Menjadi seorang pengajar firman Tuhan itu datang dengan standar penghakiman yang lebih tinggi. Ini bukan peran yang bisa dianggap enteng atau main-main. Ini tuh panggilan yang menuntut kerendahan hati dan integritas yang tinggi. Perbedaannya ini mendasar banget loh. Apakah seorang konselor itu jadi penyalur firman Tuhan yang setia? Atau dia cuma seorang terapis yang minjem otoritas Alkitab buat mendukung teknik-teknik manusianya sendiri? Panggilannya tentu saja untuk jadi yang pertama.
Dan dari sini kita sampai pada sebuah kesimpulan yang jujur aja cukup tajam dan menantang. Kalau seseorang itu nggak layak atau mungkin nggak mau mengajar firman Tuhan dengan cara seperti ini, dia mungkin tetap seorang konselor yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kata sifat Kristen itu masih relevan nempel di profesinya? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan mendasar di awal tadi. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah konseling itu jadi Kristen? Pertanyaan ini merangkum semua pembahasan kita hari ini. Dan kayaknya penting banget buat kita renungin bareng. Seberapa sentral sih peran pengajaran firman Tuhan dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan? Jawabannya mungkin bisa mengubah cara kita memandang pertolongan yang sejati.